Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan lagi bahasan kita di dalam kitab fikih, kitab Jawahirun Naqiyah, fi fikih Sadati Syafi'iyah karya Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Bunhawi, masih bab yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Kemarin udah dua. Yang pertama yaitu sengaja yang pertama apa? Masuknya benda dunia ya nggak ke dalam lubang-lubang yang tembus ya ke rongga-rongga ya, rongga ke rongga kayak ke mulut, ke hidung, telinga kayak gitu ya nggak, itu benda dunia. Maka itu hukum, kalau itu dilakukan dengan sengaja-ngaja dan dia tahu kalau itu hukumnya haram, maka batal puasa. Terus yang kedua yaitu sengaja-ngaja muntah, sengaja-ngaja muntah ya, dimuntah sengaja-ngaja. Tapi kalau misalkan dia nggak disengaja, contohnya kayak seperti orang nggak sengaja dia melihat sesuatu jijik langsung dia pengen muntah, nggak apa. Atau kayak seperti perempuan yang dalam keadaan hamil ya nggak, dia muntah nggak bisa tahan, dia pengen muntah ya, atau dia muntah ya nggak, itu nggak membatalkan puasa. Yang penting tidak ada ain, tidak ada sesuatu yang dari muntahnya tersebut yang dia telan lagi, yang dia masukin lagi kayak gitu ya. Asalis, dan yang ketiga perkara yang membatalkan puasa apa? Al-watu, yaitu hubungan badan ya nggak, hubungan suami istri ya, bidkhali hasyafati al-qadriha, dengan seukuran dia ya nggak. Jadi ini hubungan suami istri nggak mesti dia keluar sperma. Bidkhali hasyafatihi al-qadriha fi farji kubulan kana auduburat min adami al-ghairihi wa ilam yanzil ma'al amni wal ilmi bitahrim ya nggak. Jadi seukuran seorang laki-laki itu ya, memasukkan kemaluannya ke kemaluan perempuan atau ke dubur, nauzubillah min dzalik ya, kemaluan atau ke dubur, walaupun itu yang masuk cuman sekedar ibarat kata yang helmnya doang ya nggak gitu, maka itu hukum puasanya batal walaupun dia nggak keluar sperma. Itu kalau dilakukan dengan sengaja dan dia tahu kalau itu hukumnya haram ya. Jadi itu mau dia masukinnya ke kemaluan manusia, ke dubur manusia, ataupun juga selain dari manusia. Aman ata bahimatan au dubura, dalam kitab Zubat dikatakan. Jadi orang, nauzubillah, orang yang melakukan itu terhadap istrinya tapi ke duburnya, atau misalkan dia melakukan itu kepada binatang, maka apa hukumnya? Harus ditakzir, artinya dia harus dihukum. Ya nggak, dosa itu, nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Selain membatalkan puasa dan juga itu perbuatan yang dilarang. Wa ilam yanzil, walaupun dia tidak keluar sperma. Intinya yang membatalkannya itu yaitu tadi ya itu. Arabe, yang keempat perkara yang membatalkan puasa itu apa? Nuzulul mani, keluarnya sperma. Bimubasyaratin, dengan secara langsung. Ya, misalkan dia berjumpa dengan istrinya lagi puasa, dia berjumpa dengan istrinya ya kan? Itu lagi puasa dia nyium istrinya keluar, nah itu batal puasa. Kalau istimna, ataupun misalkan dia nauzubillah min dzalik masturbasi ya enggak, itu nggak boleh, mau laki-laki ataupun perempuan. Al istimna ini ayat talabu khurujil mani ya enggak, dia sengaja melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan keluar sperma tanpa hubungan suami istri, tanpa jima ya kan. Muharraman, dilakukan secara haram, kayak misalkan dia melakukannya dengan tangannya sendiri ya kan, atau dengan yang halal kayak seperti dengan tangan istrinya nggak apa-apa ya kan, itu pakai tangan istrinya tapi tetap membatalkan puasa. Cuman kalau hukum nggak apa-apa, tapi tetap membatalkan puasanya karena dia keluar sperma. Tapi kalau dengan tangannya sendiri ya nggak, itu haram hukumnya. Orang masturbasi ya nggak, dibilang nanti orang yang melakukan manakah hayadeh, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menikahi tangannya sendiri,
nanti di hari kiamat dia akan menarik tangannya itu sebesar gunung. Jadi tangannya nanti di hari kiamat tangannya bakal berubah jadi segede gunung yang besar. Dia bakal tarik-tarik. Ya, mana kahaya deh kata Nabi. Ya, yaitu perbuatan yang haram dilarang. Nakahaya deh. Orang yang menikahi tangannya. Nggak boleh. Nah, itu membatalkan puasa ya, atau dengan tangan istrinya bihailin. Walaupun dia melakukannya itu dengan penghalang. Ya, misalkan pakai sarung tangan atau itu. Jadi mau pakai penghalang atau enggak, tetap itu membatalkan puasa. Daripada nanti puasanya batal, makanya hukumnya makruh orang menikah itu kalau udah deket puasa. Ya. Menikah kapan? Ntar tanggal 26 Syaban. Udah bentar lagi puasa, 3 hari lagi puasa dinikah. Ya bahaya itu. Ya. Atau kapan nikah? Nanti Ramadan. Ramadan saya mau nikah. Ya boleh, nggak apa-apa nikah. Tapi kalau siang keluar jangan ada di rumah. Ya nggak, malam boleh di pulang. Siang jangan ada di rumah. Akhirnya bisa kena kafaroh dia nanti. Ya nggak, bahaya itu. Ya kayak gitu. Isyawatin kana fa'in kana bilam sin malayushtahi tab'an fala fitra mutlaqan. Jadi kalau dia memegang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, ya enggak, pada umumnya, maka itu tidak membatalkan. Ya, kamalau kana binadharin. Oh, jadi ini sama seperti dengan memandang, ya enggak. Tapi kalau misalkan dia keluar sperma gara-gara ngelihat, ya enggak, itu enggak batal puasanya. Ya enggak. Ya, enggak batal puasanya. Jadi misalkan dia ada orang kayak gitu ya. Ya enggak, melihat bininya keluar sperma, bahaya itu. Ya enggak, berarti udah enggak bagus kerannya tuh. Ya enggak, kayak gitu. Binabarin, au fikrin, atau dia menghayal. Keluar. Gimana hukumnya, batal nggak? Nggak batal, tapi dengan melihat, dengan menghayal, atau misalkan dia dengan memegang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat terus dia keluar sperma, ya nggak, itu hukum puasanya nggak batal. Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja, pahala puasanya batal. Ya nggak, kan kata Rasulullah SAW, khafsud yubtir nasaim al-kadhib al-ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwat, termasuk daripada itu. Ya nggak, melihat dengan syahwat itu bisa membatalkan pahala puasa. Ya, jadi dia dapatnya cuman haus dan lapar doang. Au fikirin walau bisa, walaupun dengan syahwat. Li'anau insal bi ghairi mubasyaratin kal ihtilam. Karena dia keluar spermanya itu tanpa langsung, ya, tidak secara langsung. Sama kayak seperti itu, dianggapnya sama seperti orang yang mimpi basah. Ya nggak? Kalau orang lagi puasa tiba-tiba mimpi basah, batal nggak puasanya? Nggak batal. Ya nggak? Untung dia, ya nggak? Mimpi basah nggak batal puasanya. Ya nggak? Tapi nanti dia wajib mandi. Ya. Tapi kalau dia sengaja-ngaja, misalkan dia apa namanya, dia sengaja-ngaja berjumpa dengan istrinya, ya kan? Atau dia kayak tadi dengan menikahi tangannya atau menikahi tangan istrinya, maka itu hukum puasanya batal. Tapi kalau dengan memikirkan, dengan menghayal, dengan melihat, ya nggak, itu orang lagi puasa ngelihat sinetron dari pagi sampai sore. Ngelihat film India, kan lama tuh film India. Biar biar apa namanya? Biar nggak berasa sampai maghrib, ya nggak. Dia ngeliat film India, wah masuk pakaiannya dahsyat. Ya nggak, sampai dia keluar sperma, itu nggak batal puasanya, tapi pahala puasanya batal. Al-khamis al-haid. Yang kelima perkara yang membatalkan puasa itu keluarnya menstruasi bagi perempuan. Al-haid itu yakinan, yang menstruasi secara
yakin. Falayasihu saumal haid, maka tidak sah puasanya orang-orang yang haid, yang mens. Wa yahrumu 'alaiha ijma'an, bahkan haram kalau dia tetap melakukan puasa. Watuk ayyamuhu wujuban, dan dia wajib mengqadha hari-hari yang dia haid. Ya, itu wajib, ya kan? Kita muktamadnya di dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya, bahkan itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Kalau salat nggak ada wajib diqadha karena salat dilakukan setiap hari. Jadi perempuan ketika dia masa menstruasi, salatnya nggak wajib diqadha kecuali masalah turul mani sama zawalul mani, ketika pertama dia mulai haidnya atau ketika dia bersih dari haid. Ada waktu-waktu itu yang wajib diqadha sholatnya. Tapi kalau puasa wajib semuanya. Ya, kalau puasa wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa ini tidak dilakukan setiap hari, puasa Ramadan maksudnya. Ya nggak? Ini hanya dilakukan setahun sekali. Makanya ya wajib. Ya. Wa kharaja biqaulina yaqinan aw mutahayyirah, ya. Keluar dari ucapan kami yang mengatakan al-haid yaqinan, ya enggak? Dia dalam keadaan menstruasi secara yakin. Ada lagi orang yang haidnya itu meragukan. Ya enggak? Gitu. Dia ragu. Itu biasanya orang yang terkena istihadhah. Nanti ada istihadhah mumayyizah, ghair mumayyizah, ya enggak? Atau mutahayyirah. Ya enggak? Dia belum lama haid, kayak sekarang kan banyak kejadian tuh. Ya enggak? Belum waktunya haid atau dia keluar darah. Ya enggak? Atau misalkan dia keluar darah nggak berhenti. Ada perempuan sekarang begitu. Sebulan, 2 bulan nggak berhenti, berdarah terus. Ya enggak? Nah, ini mutahayyirah. Jadi nggak ketahuan mana dia masa haid, mana dia yang bukan, mana dia istihadhah, mana dia haid. Tapi nanti bisa ketahuannya. Mutahayyirah fayasihu sawmaha wa adamu sihhatihi minal haid ta'abudi wakila li anakilan minal haid wasab yud'iful badan, ya enggak? Nah, kalau yang mutahayyirah katanya maka sah bagi dia untuk berpuasa. Dan tidak disahkannya daripada orang haid untuk melakukan ibadah ataupun juga terutama puasa. Kenapa? Karena haid dan puasa itu bisa melemahkan badan. Wajtima'u mud'ifain dararan syadidan. Ya enggak? Dan kalau sudah terkumpul dua perkara yang bisa melemahkan dirinya, maka itu akan menjadikan bahaya yang sangat berbahaya. Wasyari nadirun lihifdil abdan ma'amkan. Dan syariat itu dia mempunyai perhatian kepada penjagaan terhadap tubuh secara memungkinkan. Makanya hikmahnya kenapa orang haid nggak boleh puasa, karena orang haid itu dalam keadaan lemah, orang puasa dalam keadaan lemah. Maka kalau dua kelemahan ini terkumpul sama diri seseorang tersebut, maka itu akan menyebabkan bahaya. Itu makanya itu hikmahnya katanya menurut ulama ini. Ya, makanya orang yang haid itu tidak diwajibkan berpuasa karena itu bisa membahayakan dirinya. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana syariat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan umat manusia itu sampai segitu. Asadis an-nifas wallahu a'lam, bisa sampai situ dulu ya.